seorang disability woman planner. Aku adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa menggunakan prosthetic leg, dan aku sangat menyukai travel. Kenapa suka banget sama traveling? Itu pertanyaan yang sulit terjawab gitu kan. Jadi ada sejarahnya ya, kayak sejarah Indonesia. Jadi waktu itu pertama kali karena gue tuh paling susah untuk diajak jalan jauh. Karena memang almarhum papaku tuh masih agak bukan konvensional lah ya pemikirannya kan, takut kakiku patah lah, takut kakiku nanti bermasalah, takut nyulitin orang lain dan sebagainya. Jadi rata-rata aku jalan-jalan itu biasanya sama keluarga. Sampai aku membaca buku Naked Traveler kayak karyanya Mbak Trinity gitu ya. Thank you Mbak Trinity. Nah, aku tuh beli buku dia beneran langsung sekaligus dan baca buku semingguan gitu. Di situ aku kepikiran bahwa there's a lot of things in this world gitu yang sebenarnya belum aku lihat gitu, yang sebenarnya belum aku rasakan. So I decided start to love traveling, dan aku masih inget banget traveling pertama aku itu masih di dalam kota, dan waktu itu sama teman-teman aku itu ke Jogja. Baru nextnya aku mulai ke Karimun Jawa, ke Pulau Pari, ke Pulau Pramuka untuk nyoba snorkeling gitu. Gue pernah merasakan ini menjadi kendala sebelum gitu ya, sebelum gue mendapatkan kejadian gitu. Itu back di tahun 2014. Waktu itu gue masih kerja di salah satu perusahaan multinasional dan mengharuskan gue meeting di Singapura gitu kan. Nah, gue nggak tahu sebelum gue berangkat gue kayak pingin bawa 2 kaki aja gitu. Padahal biasanya gue kalau traveling jauh-jauh pun biasanya cuma bawa 1 kaki gitu kan. Nggak pernah gue bawa 2 kaki. And then gue finally bawalah 2 kaki. Sampai di sana pada saat gue lagi jalan makan malam waktu itu di Clarke Quay, tiba-tiba si mur gue copot dong. Dan gue nggak bisa susah lah untuk jalan, dan gue mengharuskan kayak orang Malaysia, orang Singapura, orang Vietnam nyalain flashlightnya dia untuk nyari si mur. Tapi karena nggak ketemu gitu kan ya, finally akhirnya gue balik ke hotel, dan untungnya gue bawa 1 kaki itu. Dan mulai saat itu gue kayak kepikiran kalau misalnya gue sebelum untuk traveling gitu, pasti gue udah kayak datang ke reparasi kaki gue, kalau nggak servis kaki gue kayak mobil ya kan, supaya nggak kejadian lagi tuh patahnya kaki atau hilangnya mur di tempat sana. Jadi gue nggak harus bawa 2 kaki. Itu permasalahannya. Sekarang akhirnya gue tahu solusinya gitu. Sebenarnya kalau negara yang paling mengesankan, semuanya mengesankan karena semua pasti punya cerita unik gitu. Karena setiap traveling tuh pasti lo ada salah satu cerita unik. Tapi kalau misalnya harus memilih yang paling mengesankan, itu adalah India gitu. Jadi saat itu gue traveling sama adik gue, pertama kali gue pakai couchsurfing, pertama kali gue kesasar, pertama kali diare di saat traveling, pertama kali naik unta gitu. Itu mengesankan banget sih waktu di India. Dan negara paling membosankan itu pada saat gue ke salah satu daerah di China, dan gue agak shock gitu. Shocknya adalah karena itu daerahnya gue baru tahu behavior atau perilaku teman-teman atau masyarakat sana agak jauh dari pemikiran gue, yang kayak masih spitting sembarangan, terus kasar, terus nggak helpful banget sama turis-turis gitu sih. Jadi padahal di kota itu termasuk salah satu kota tujuan turis karena dia itu gerbang untuk masuk Tibet pada saat itu, dan juga asalnya para si panda-panda gitu. Jadi gue agak shock juga sih gitu. Tapi overall semuanya punya cerita masing-masing yang memorable buat gue, karena traveling itu kayak selalu membuat gue melihat pada sisi lain di dunia ini yang belum gue tahu gitu. Sebenarnya negara yang belum pingin atau yang belum dan pingin dijajah, dan gue pingin banget memenuhi bucket list gue untuk datang ke Seven Wonders pada saat gue
SMP atau SMA ya, karena kan Seven Wonders kan sekarang berubah banyak gitu kan ya. Yang waktu itu Borobudur masih one of the list, gue nggak tahu kalau sekarang apakah masih. Jadi yang pasti gue pengen ke Machu Picchu, kemudian ke Bolivia, Salar de Uyuni gitu, kemudian gue pokoknya ke Niagara Falls, karena waktu itu gue ke US nggak sempat ke Niagara Falls. Sebenarnya semua hal itu should be pada saat Lebaran tahun 2020 gue harus should be kesana, udah beli tiket, udah dapat tiket dan lainnya. Cuman karena koronces ya kan, jadi tertunda. Padahal di 2020 seharusnya gue akan ke Niagara Falls, ke Machu Picchu, bahkan ke Tembok Cina. Tapi karena koronces akhirnya kita harus bersabar lebih dahulu. Dan I hope akan kesana secepatnya setelah koronces ini berakhir, ya kan? Menurut gue kata-kata yang selalu gue quote di setiap ketika gue bisa ngomong sesuatu ada limitation is only a mindset gitu. Keterbatasan hanyalah sebuah pikiran. Apapun yang membuat lu terbatas itu tuh menurut gue hanya di dalam pikiran, gak ada masalah yang tanpa solusi. Even yang mungkin kak gue pengen traveling tapi kok kayaknya susah banget ngumpulin duit dan lain sebagainya, start with a little step and then you will become a bigger gitu. Gue inget banget waktu itu ketika gue mulai traveling, gue nggak jauh-jauh dari Pulau Pari gitu. Gue ke Pulau Pari hampir more than 5 kali gitu kan. Baru akhirnya gue nabung-nabung ke Karimun Jawa, nabung-nabung lagi bisa ke Bali, nabung-nabung lagi bisa ke Lombok gitu kan, nabung-nabung lagi bisa ke luar negeri, nabung-nabung lagi bisa kemana gitu. Jadi gue mulai traveling itu semenjak almarhum bokap gue meninggal, karena yang tadi gue cerita almarhum bokap gue agak strict banget kalau untuk membiarkan gue pergi sendiri. Dan itu memang rata-rata traveling yang gue pergi itu dari uang jajan gue sendiri gitu, atau uang hasil freelance gue. Jadi buat kalian teman-teman, apapun keterbatasan kalian, baik itu duit, baik itu izin orang tua, tapi izin orang tua tuh harus ya, baik itu siapa temen yang mau gue ajak gitu kan ya, atau hal apapun gitu, itu semua ada solusinya. Kalau lu bingung ke luar negeri mau bareng siapa, lu buka backpacker Indonesia, atau lu cari couchsurfing, atau banyak hal deh. Jadi limitation is only mindset. Ketika lu menyadari bahwa ini adalah keterbatasan lo, itu tuh sebenarnya cuma pikiran lo. Tinggal bagaimana caranya, niat dan komitmen serta konsistensi. Semangat, happy traveling semuanya teman Bonventure. Dan halo seluruh teman Bonventure atau siapapun masyarakat Indonesia yang watching this video. Kalau misalnya kalian butuh atau masih bingung, gue pengen ngerencanain traveling mana atau nggak mau repot gitu ya, gathering, event, segala berkaitan tamais, pokoknya hal apapun, kalian tinggal duduk tenang dan langsung diurusin semua sama Bonventure. Jangan lupa untuk langsung ke Bonventure dan tanya price list ke negara atau kota-kota yang kalian